Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat semua dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anakku dibuka buku PAI-nya halaman 13. Gimana? Sudah? Alhamdulillah. Tetap semangat belajar PAI hari ini. Baik, silahkan perhatikan penjelasan Ustaz sebagai berikut ini. Pelajaran 2. Mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. A. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 dibatasi hanya 4. Yang pertama, Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya maha hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Yang keempat, Al-Ahad, artinya yang maha esa. 2. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi semua manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Jika manusia ingat pada kematian, pastilah manusia akan rajin ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Dan jika manusia tidak ingat pada kematian, pasti manusia akan lalai sholatnya, tidak berzikir, lupa membaca Al-Quran, dan tidak takut berbuat kejelekan. Selanjutnya, yang kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidup dan rezeki kepada manusia. Jadi maksudnya anak-anak, hidup dan mati manusia ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan takdir. Maka dari itu anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah diberikan nikmat sehat dan bisa beraktivitas sehari-hari. Karena nikmat yang besar adalah nikmat sehat. Untuk menjaga kesehatan kita anak-anak, maka kita makan dan minum secara teratur dan tidak berlebihan. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada kita, kepada manusia, agar manusia bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Contohnya seperti kalian
kan sudah kelas 5 SD sekarang. Jadi sudah harus bisa mandiri. Jangan tergantung kepada orang tuanya, jangan menyuruh orang tuanya. Contohnya seperti merapikan tempat tidur, mengerjakan PR, dan menyiapkan buku mata pelajaran sekolah. Yang keempat, Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Jadi sifat ini memberi pelajaran kepada kita anak-anak agar kita selalu mandiri, seperti mandi sendiri, makan, berpakaian, menyusun, dan merapikan buku pelajaran di rumah. Kemudian yang B, kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada manusia beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua anak-anak, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengetahui nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. B. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. C. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. D. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang C, kita akan belajar kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Gambar di bawah ini, anak sedang melakukan ibadah sholat. Kemudian anak ini sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengangkat kedua tangannya. 2. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Gambar di bawah ini anak saling bersalaman sesama teman. Kemudian anak selanjutnya, anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Yang ketiga anak-anak, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar anak sedang memberi makanan kepada ayam di halaman rumah. Kemudian anak sedang merawat tanaman dan pot di halaman rumah. Yang terakhir, yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Anak laki-laki sedang memotong kuku. Kemudian anak perempuan sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar PAI hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat dan barokah untuk kalian semua. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Abata Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahlil uqri'un sawadaka. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.